Apa yang akan kalian lakukan jika saat berada di tengah hutan atau di atas gunung, tiba-tiba kalian menemukan sebuah pasar, namun ternyata pasar itu bukan pasar sembarangan, melainkan sebuah pasar setan? Ya, di beberapa tempat di Indonesia, konon juga terdapat pasar yang dianggap sebagai pasarnya para makhluk halus, atau yang lebih dikenal dengan nama pasar setan. Iya benar, pasar setan, pasar yang menjadi tempat berkumpulnya para makhluk halus. Konon di tempat ini, selalu ramai oleh pedagang dan pembeli layaknya pasar pada umumnya. Namun yang membedakannya ialah, pasar setan ini, pedagang dan pembelinya adalah para makhluk halus. Dan di dalam video pembahasan kita kali ini, tempat yang dianggap sebagai lokasinya pasar setan ini, bahkan ada salah satu pasar setan yang lokasinya sudah sangat terkenal dengan keangkerannya. Yang pertama, ada Pasar Bubrah yang berada di Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini berada di wilayah Kabupaten Sleman di daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Magelang di sebelah barat, Boyolali di utara dan timur, serta Klaten di sebelah tenggara. Gunung Merapi juga dikenal sebagai gunung berapi paling aktif di Indonesia, dan pasti kalian akan bertemu dengan camp area yang bernama Pasar Bubrah. Pasar Bubrah berlokasi tepat di bawah puncak Gunung Merapi, menghadirkan suasana unik dengan tanah lapang dan batu-batu sisa letusan Gunung Merapi. Karena para pendaki dilarang mendirikan tenda di puncak, Pasar Bubrah menjadi lokasi camping dan pos terakhir pendakian di sini. Uniknya, meskipun disebut pasar, transaksi jual beli di sini bukanlah dalam arti harfiah. Pasar Bubrah dikenal sebagai pasar besar di Keraton Merapi, dengan banyak warung dan penjual yang diyakini sebagai makhluk halus penunggu Gunung Merapi. Ada sebuah tradisi menarik di Pasar Bubrah ini. Konon, saat ada pendaki yang mendengar suara-suara seperti ada orang bertransaksi layaknya di tengah pasar, mereka sering melemparkan koin ke tanah, dan kemudian dia akan mengambil batu kerikil yang ada di sekitarnya. Konon, praktik ini dianggap sebagai cara untuk mendapatkan keberuntungan, serta menghormati para makhluk halus yang dianggap sebagai penjaga Gunung Merapi. Yang kedua, ada Pasar Dieng, yang berada di Gunung Lawu. Pasar Setan Gunung Lawu, atau yang lebih dikenal sebagai Pasar Dieng, sebuah area yang terletak di atas pos 5 sebelum masuk wilayah Puncak Hargodalem. Area Pasar Dieng dapat kalian temui saat kalian mendaki Gunung Lawu lewat jalur pendakian via Candi Ceto. Area Pasar Dieng ini akan menghadirkan pengalaman unik dan mistis bagi para pendaki. Konon, saat melintasi area Pasar Dieng ini, ada beberapa pendaki yang mengaku pernah mendengar bahkan melihat, seperti ada orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, yang layaknya seperti di tengah pasar. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jika mereka mendengar atau melihat ada yang menawarinya sesuatu layaknya pedagang di pasar, para pendaki diharapkan menjawab seolah-olah sedang bertransaksi jual beli, dengan cara mengambil tanah, batu, daun, atau benda lain yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka harus melemparkan uang berapapun nominalnya ke arah suara yang didengarnya. Konon, jika para pendaki tidak melakukan ritual ini, bisa-bisa mereka akan menimpa kesialan sepanjang perjalanan, atau bahkan yang lebih parah, mereka akan dibawa masuk ke dimensi alam gaib Gunung Lawu. Yang ketiga, ada Pasar Setan, yang berada di Gunung Salak. Gunung Salak, yang nama Salaknya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti perak, tidak hanya menjadi gunung yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah, tetapi juga memiliki makna mistis yang sangat dalam menurut kepercayaan Sunda. Bagi masyarakat Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai gunung suci, terutama karena dianggap sebagai tempat hilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran.
Dan ada sebuah cerita seram yang beredar berkaitan dengan pasar setan Gunung Salak, di mana dulu ada seorang pendaki membeli pisang goreng di sebuah warung di tengah hutan Gunung Salak. Namun, beberapa saat kemudian, pendaki itu akhirnya menyadari bahwa mana ada warung yang berada di atas Gunung Salak, apalagi menjual pisang goreng. Dan setelah menyadari kejanggalan itu, si pendaki itu akhirnya lari meninggalkan warung itu dan kembali berkumpul dengan teman-temannya. Pasar setan Gunung Salak, dengan kisah mistisnya, menambahkan nuansa misteri pada pengalaman pendakian di gunung ini. Seakan-akan, ada semacam batas tipis antara dunia nyata dan dunia gaib di sekitar Gunung Salak ini, yang menciptakan daya tarik dan ketertarikan tersendiri bagi para petualang yang mencari pengalaman unik di tengah keindahan alam yang sangat menawan. Yang keempat, ada pasar setan, yang berada di Gunung Arjuno. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan Gunung Raung. Gunung Arjuno menjadi destinasi populer bagi para pendaki yang mencari tantangan dan keindahan alam yang luar biasa. Terletak di perbatasan antara Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Gunung ini berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Jalur pendakian menyuguhkan panorama menakjubkan dan banyak objek wisata yang menarik, memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung. Namun, di balik kecantikan pemandangan dan keunikan Gunung Arjuno, di sini terdapat banyak cerita mistis yang melingkupi keberadaannya. Di atas Gunung Arjuno, ada sebuah tempat yang juga disebut sebagai Pasar Setan. Lokasi ini dikatakan berada di sebuah sabana Gunung Arjuno. Konon, pasar setan ini akan muncul pada malam hari, dan menghilang pada keesokan harinya. Bahkan, ada banyak pendaki yang mengaku, saat mereka memasuki area pasar setan ini, mereka pernah mendengar keramaian seperti di tengah pasar pada umumnya, yang menciptakan aura mistis dan mencekam. Yang kelima, ada pasar setan, yang berada di Gunung Merbabu. Pasar setan Gunung Merbabu, yang terletak di jalur pendakian menuju puncak Kenteng Songo, menawarkan pengalaman unik bagi para pendaki yang berani menyusuri keindahan alam sekaligus berinteraksi dengan kepercayaan lokal yang berkembang. Lokasi ini bukan hanya menjadi tempat melepas lelah para pendaki sebelum mencapai puncak, tetapi juga menjadi tempat mendirikan tenda yang sangat strategis. Meskipun tidak banyak kisah yang menceritakan secara rinci tentang pasar setan Gunung Merbabu ini, namun cerita-cerita mistis dari para pendaki yang melalui daerah ini, memberikan sentuhan nuansa mistis yang bikin merinding yang mendengarnya. Beberapa cerita mistis yang berkembang di sekitar pasar setan Gunung Merbabu, melibatkan pengalaman para pendaki yang melalui jalur ini. Ada beberapa pendaki yang mengaku pernah mendengar keramaian seperti kegiatan di pasar pada umumnya, yang menciptakan suasana mistis di tengah malam. Dan yang lebih ekstrim, ada juga yang mendengar suara-suara ini, terkadang disertai dengan penampakan suasana kawasan seperti di pasar tradisional pada zaman dahulu, yang bisa membuat para pendaki merasa seolah-olah mereka telah memasuki dimensi dunia lain. Yang keenam, ada Pasar Anjaya, yang berada di tengah hutan Sulawesi Selatan. Pasar Anjaya, sebuah area yang terletak di tengah hutan Sulawesi Selatan, menjadi destinasi yang menarik perhatian para petualang dengan lokasinya yang strategis di antara Gunung Lompo Batang dan Gunung Bawah Karaeng. Kawasan ini menawarkan tanah lapang yang dikelilingi oleh hutan yang sangat luas, serta menyajikan panorama alam yang memukau. Namun, di balik keindahannya itu, terselip kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Jika ada pengunjung yang hendak ke sini, para pendaki akan diberitahu untuk tidak mendirikan tenda di area ini, karena diyakini bahwa hal tersebut dapat membuka pintu gaib yang bisa mengganggu para pendaki itu sendiri. Menurut cerita yang beredar di masyarakat sekitar,
jika ada para pendaki yang mencoba mendirikan tenda di sana, mereka akan mengalami pengalaman yang cukup menyeramkan, terutama karena mereka dapat terpapar suara-suara keramaian pasar setan, yang tak terlihat dengan mata manusia biasa. Dan yang ketujuh, ada pasar setan, yang berada di Gunung Argopuro. Gunung Argopuro, selain dikenal sebagai gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa, juga terkenal dengan reputasi mistisnya, terutama yang berkaitan dengan pasar setan. Para pendaki yang beruntung, mungkin akan merasakan pengalaman unik saat mendaki gunung ini. Suara-suara keramaian layaknya pasar bisa terdengar pada malam hari atau bahkan pada siang hari, yang memberikan atmosfer yang mistis serta mencekam. Namun, ada hal unik yang terjadi jika para pendaki ada yang berusaha mendekati sumber suara tersebut. Konon, saat mereka mendekati sumber suara keramaian dari pasar setan Argopuro ini, maka suara-suara dari pasar setan itu akan menghilang secara misterius. Pasar setan Gunung Argopuro dipercaya berada di antara Sabana Cikasur menuju ke Cisentor dan Rawa Embik. Cerita tentang adanya pasar setan Gunung Argopuro ini kian menambah nuansa mistis dan misteri yang menyelimuti Gunung Argopuro. Nah, itu dia 7 pasar setan yang sudah sangat terkenal di masyarakat Indonesia.